Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Hendrion Umbulakinuga. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web, yaitu yang pertama, soal nomor 1 tentang program JavaScript menggunakan fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, di sini ada doctag HTML yang artinya bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Terus yang berikut ada head, yaitu artinya kepala. Terus yang berikut ada title. Title ini berfungsi untuk memberi judul pada halaman, yaitu yang ditulis di sini dengan tugas nomor 1. Terus yang berikut ada body. Nah, di dalam body ini ada H1 yang menampilkan teks hasil pola angka. Terdapat judul yang menampilkan teks hasil pola angka. Lalu yang berikut ada elemen pre ID sama dengan output. Fungsinya untuk menampilkan hasil pola angka. Lalu yang berikut ada fungsi, yaitu generate pattern yang mendeklarasikan fungsi kode JavaScript. Di sini menerima parameter input sebagai pola angka yang diinginkan. Terus yang berikut ada variabel result, artinya variabel ini akan digunakan untuk hasil akhir dari pola angka. Untuk yang berikut ada for let j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan input j plus plus. Ini digunakan untuk membentuk angka dalam setiap baris.
Yang berikut ada for let Y sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan input, J plus. Terus ada if J lebih kecil sama dengan I, row plus sama dengan J plus else row. Nah, artinya for sini artinya itu digunakan untuk membentuk angka dalam setiap baris. Terus yang ini artinya memeriksa apakah kolom saat ini J lebih kecil atau sama dengan baris I. Jika benar, maka angka J ditambahkan ke row. Diikuti spasi. Jika kondisi row terpenuhi, ditambahkan ke row. Berikut ada result less sama dengan row titik trim less garis miring n. Ini digunakan untuk menghapus spasi di ujung, lalu tanda miring N menambahkan baris baru. Hasilnya nanti disimpan di dalam result. Untuk row titik trim less garis miring N. Nanti disimpannya di result. Lalu yang berikut ada dokumen get elements by ID output text content sama dengan result. Ini fungsinya menampilkan hasil dalam elemen free ID output. Lalu yang berikut ini ada generate pattern. Fungsinya untuk menghasilkan output. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil nilai input 4.
maka hasilnya akan muncul hasil pola angka input tempatnya. Kemudian di sini saya ganti nilai inputnya 7. Kemudian di save. Kemudian refresh. Untuk hasil pola angka input 7-nya muncul berikut. Yang berikut untuk soal nomor 2 tentang program membuat website perulangan dan percabangan. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama ada type HTML, mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML, terus ada head, titel untuk judul halaman, terus ada body H1, hasil perhitungan bilangan. Terus ada label, baik. Yang berikut ada H1 untuk menampilkan judul untuk hasil perhitungan bilangan. Terus yang berikut ada label, nilai awal, input tipe 6 sama dengan number, ID sama dengan awal. Artinya untuk pengguna mengisi nilai awal dan nilai akhir yang akan dihitung. Terus yang berikut ada button one click sama dengan hitung. Artinya tombol untuk memulai perhitungan ketika diklik. Untuk yang berikut H2 untuk hasil beberapa P dengan spine ID menyediakan tempat untuk menampilkan hasil perhitungan seperti total, rata-rata, faktorial atau awal, jumlah angka ganjil, jumlah angka genap, jumlah kuadrat setiap angka.
Untuk yang berikut ada fungsion hitung, artinya untuk melakukan perhitungan berdasarkan nilai yang diinput. Ada yang berikut ada cons awal, cons akhir, artinya untuk mengambil nilai awal dan nilai akhir dari input yang diisi. Kemudian mengubahnya menjadi angka bulat menggunakan parsing. Berikut ada variabel dalam fungsi. Yang pertama ada total. Arti total yaitu menyimpan jumlah angka dari nilai awal sampai nilai akhir. Yang berikut ada jumlah ganjil untuk menyimpan jumlah angka ganjil. Terus yang berikut ada jumlah genap, fungsinya untuk menyimpan jumlah bilangan genap. Terus yang berikut ada let jumlah kuadrat, fungsinya untuk menyimpan jumlah kuadrat dari setiap angka. Ada for let i sama dengan awal i sama dengan akhir i plus artinya perulangan dari nilai awal hingga nilai akhir. Terus yang berikut ada total plus sama dengan i, artinya menambahkan i ke dalam total. Terus yang berikut ada jumlah kuadrat plus sama dengan i dikali i. Artinya menambahkan kuadrat dari i ke dalam jumlah kuadrat. Terus yang berikut ada if i persen 2 artinya mengecek apakah i bilangan genap, jumlah genap. Terus ada else
Jika i berhasil, tambahkan jumlah genap. Terus jika i, i jika tidak ganjil, tambahkan ke jumlah ganjil. Terus yang berikut ada uh, uh, cons rata-rata sama dengan total garis miring akhir kurang awal tambah 1. Artinya uh, menghitung rata-rata dari nilai total. Itu yang berikut ada faktorial dari nilai awal. Itu ada for let i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan awal, i plus plus faktorial kali sama dengan i. Artinya uh, perulangan per, perulangan untuk menghitung faktorial dengan menggalikan nilai i ke faktorial. Yang berikut ada untuk menampilkan hasil pada HTML. Itu digunakan dokumen get element by ID, itu untuk menampilkan setiap hasil perhitungan. Pertama ada total, teks kontek sama dengan total, artinya jumlah seluruh angka dari nilai awal hingga nilai akhir. Terus yang kedua ada rata-rata, teks kontek sama dengan rata-rata TOEFL ditampilkan dengan 2 desimal. Terus yang berikut ada faktorial, artinya hasil faktorial dari nilai awal. Terus yang berikut ada ganjil, artinya jumlah bilangan ganjil. Terus yang berikut ada genap, artinya itu total bilangan genap. Yang berikut ada kuadrat, artinya total kuadrat dari setiap angka. Di sini akan menampilkan hasil pada HTML. Ini digunakan untuk menampilkan hasil pada HTML. Berikut saya akan menampilkan hasil program website
sederhana tentang perulangan dan percabangan. Nah, ini muncul. Nah, di sini saya akan masukkan contoh yang pertama, yaitu eh, nilai awalnya 5, nilai akhirnya 10. Di sini saya akan klik hitung. Nah, untuk hasilnya totalnya 45, rata-rata 7,50, faktorial awal 120, jumlah angka ganjil 21, jumlah angka genap 24, dan jumlah kuadrat setiap angka 355. Untuk contoh yang pertama. Berikut untuk contoh yang kedua. Di sini untuk nilai awalnya 10, nilai akhir 15. Untuk nilai awalnya 11. Nah, di sini saya akan klik hitung. Nah, untuk hasilnya total 65, rata-rata 13,00. Untuk faktorial 399168800. Jumlah angka ganjil 39. Untuk jumlah angka genap 26. Jumlah kuadrat setiap angka 855. Untuk berikut, untuk soal nomor 3 tentang website. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Itu sama untuk type HTML mendefinisikan bahwa dokumennya bertipe HTML. Terus ada head, menyusun kepala, body, terus ada titelnya program matematika sederhana. Terus yang berikut di dalam body,
Kemudian ada H1 eh, menampilkan judul halaman itu program matematika sederhana. Eh, Terus ada P random 1 span ID random 1 span ID random 2. Artinya eh, menampilkan dua angka acak eh, untuk eh, soal yang diberikan. Terus yang berikut ada label for jawaban Anda. Terus ada input tipe number ID sama dengan jawaban. Label for artinya tempat bagi pengguna yang berikut ada label for jawaban Anda. Terus ada input tipe number ID sama dengan jawaban. Fungsinya uh, untuk uh, fungsinya untuk memasukkan jawaban dari teks-teks random di atas. Terus yang berikut ada score span ID sama dengan skor 3. Artinya menampilkan skor yang dimulai dari 3. Fungsinya untuk menampilkan skor yang dimulai dari 3. Terus yang berikut ada let score sama dengan 3. Terus ada let run 1 run 2. Yang pertama untuk let score untuk variabel score dimulai dengan nilai 3. Artinya yang bertambah atau berkurang sesuai jawaban pengguna. Terus yang kedua variabel random 1 dan random 2 untuk menyimpan angka acak yang digunakan dalam soal. Baik, yang berikut ada
function generate random numbers, artinya untuk membuat angka acak untuk soal matematika. Pertama ada random 1, match floor, random 2, match floor, match random. Ini artinya menghasilkan angka acak antara 0 sampai 29. Terus yang berikut ada dokumen getLength by ID untuk random 1 dan random 2. Untuk fungsinya sendiri ini menampilkan angka acak ke elemen teks konteks random 1 dan random 2 untuk digunakan sebagai ini pertanyaan atau soal. Yang berikut ada fungsi cek jawaban operator if skor lebih kecil sama dengan 0. Artinya jika benar maka tampilan yang muncul Anda harus belajar matematika lagi. Yang berikut ada cons jawaban user. Artinya untuk mengambil nilai dari input jawaban dan mengonversinya ke angka. Terus yang berikut if operator penjumlahan. Jika operator penjumlahan itu hasil random 1, random 2 hasil benar. Terus yang berikut ada cons jawaban user. Artinya mengambil nilai dari input jawaban, mengonversinya ke angka. Terus yang berikut ada if operator. Jika operator hasil penjumlahan random 1 dan random 2 hasil benar sama dengan random 1 tambah random 2. Terus yang berikut ada jawaban user hasil benar. Jika hasil benar skor menambah. Jika jawaban salah skor akan
mengurang. Jika eh, yang berikut ada eh, dokumen skor, menampilkan skor terbaru. Terus yang berikut ada dokumen eh, jawaban. Nah, untuk mengosongkan input jawaban. Terus yang generate random numbers, fungsinya uh, fungsinya untuk buat soal angka acak baru uh, yang akan dimasukkan pengguna. Terus yang berikut generate random numbers, fungsinya ini dipanggil sekali di luar fungsi untuk cek jawaban, menampilkan soal pertama saat halaman dimuat. Yang berikut, di sini saya akan menampilkan hasil. Nah, di sini sudah muncul. Di sini saya akan menjawab 24 ditambah jawaban benar. Klik OK, maka skornya bertambah jadi 4. Sini saya akan mengisi jawaban 24 kali jawaban benar. Skornya bertambah jadi 5. Ini saya akan coba isi 2, skornya berkurang jadi 4. 12, jawaban salah, skornya berkurang. 13, jawaban salah, skornya kurang. Jawaban salah, skornya berkurang. Jawaban salah, maka skornya 0, tentu yang akan muncul adalah Anda harus belajar matematika lagi. Sekian video dari saya atas nama Hendrion Umbulakinuga. Terima kasih.